Nama saya Gatot Widodo dari Runtas 2 Blok S. Sidoarjo. Tanggulangin Sidoarjo. Kenapa sih Pak kok berminat dengan ternak cacing Pak nih? Karena di masyarakat sendiri juga ternak cacing itu bukan pilihan sebenarnya, kayak bukan pilihan. Mereka lebih tertarik untuk ternak ke ayam, sapi dan sebagainya. Karena Pak, saya lihat dari karena kita kan jadi nggak cuma belum fokus di situ. Dan saya itu kan nggak selalu kita kerjakan, nggak selalu kerja itu loh, masih bisa disambi untuk mungkin kerja-kerja yang lain gitu loh. Terus saya nggak fokus satu hari harus itu terus setiap hari itu enggak kan. Jadi saya itu seperti itu. Tapi juga harus dipahami Pak, karena meskipun gampang, ternak cacing juga tetap butuh effort atau perlakuan, karena kita juga memelihara makhluk hidup. Kalau di internet itu memang kayaknya gampang banget tapi kenyataannya ya memang harus ada tindakan, ada perlakuan ke mereka gitu. Kalau dibiarkan aja juga nanti pasti akan nggak berhasil gitu kan. Itu harus dipahami di awal kan. Tapi pada ini tetap kita harus ada kita fokus, tapi nggak fokus 100% kan gitu, maksudnya kan gitu. Cuman kalau misalnya untuk kita mungkin dalam satu hari, mungkin di pagi atau sore hari, untuk yang kan kita bisa untuk yang lain, gitu, maksudnya gitu. Betul, terus Pak. Jadi memang ternak cacing itu bisa disambi istilahnya. Disambi. Memang karena nggak butuh tenaga besar atau banyak untuk perawatannya. Istilahnya misalnya ada berapa tempat, tapi sekarang kita berapa orang pun masih bisa gitu loh, nggak harus padat karya itu kan, nggak padat karya gitu kan. Terus. Memang di masyarakat juga kurang ada informasi ke mereka, jadi kurang banyak yang kurang tertarik masyarakat itu Pak. Di lain pihak juga masyarakat melihat cacing itu sebagai makhluk yang banyak yang jijik karena geli. Karena mereka pikirannya medianya pasti barang yang kotor-kotor. Iya emang. Terus saya lihat juga dari pemerintah sendiri kita nggak ada sosialisasi gitu ya. Nggak ada Pak. Nggak ada ya, kalau tadi itu nggak ada ya, kayak seperti ayam, sapi kan pasti ada dari dinas peternakan itu ya. Tapi kalau cacing nggak ada ya? Nggak ada Pak. Jadi memang kalau ternak cacing ya belum dilirik sama pemerintah. Biasanya pemerintah mau melirik sesuatu kalau usaha atau bagian tersebut sudah menghasilkan banyak rupiah atau banyak pekerjaannya itu. Sementara di cacing sendiri kurang seperti itu. Meskipun nilainya juga sudah lumayan tinggi. Nilainya bagus ya. Misalnya mungkin ada pengarahan dari pemerintah mungkin baru bisa banyak yang mau. Berarti misalnya mungkin petani di kampung itu kan mungkin bisa cocok gitu loh, mungkin gitu loh. Harapannya dengan beternak cacing saat ini Bapak kerja atau gimana Pak? Atau saya enggak di rumah, cuma kita bantu istri. Kayak ada usaha di rumah enggak ya kayak catering, misalnya jajan gitu loh. Yang saya kan masih banyak waktu gitu loh kan gitu. Kalau catering kan banyak sisa sampahnya Pak ya, sisa. Iya, kalau di Indonesia juga banyak ya, kayak sayur-sayuran itu banyak. Kalau misalnya kayak roti yang busuk-busuk itu gimana? Mau juga? Boleh Pak, bisa dipakai Pak. Okay. Jadi semua limbah organik bisa dijadikan makanan. Itu enaknya ternak cacing. Kita nggak perlu pilih-pilih makanan, nggak perlu pilih pakannya, bahan pakannya. Jadi semua limbah organik. Dan limbah organik sendiri juga di masyarakat berlimpah itu. Berlimpah. Tinggal kita mau apa enggak memanfaatkannya atau mengolahnya. Misalnya kok di kampung di sekitar kita nggak ada, pasti ada juga. Tapi saya mungkin nggak tahu. Tapi saya nyari di pasar pun sebentar lagi dapat banyak itu loh. Banyak. Mau pasar minta berapa ton gitu. Mau ke pasar gitu. Banyak tuh Pak. Itu tantangannya ya. Kalau misalnya dari kayak seperti dari
kotoran sapi atau kotoran kambing itu harus difermentasi apa enggak itu? Apa langsung bisa itu untuk kotoran sapi? Nanti akan kita bahas di materinya Pak. Ada materinya? Ada materinya Oh, nanti gitu. detail aja supaya lebih paham. Makanya juga pengen tahu. Iya. Kan kita makanya ini saya nanti mau coba medianya seperti apa gitu loh. Medianya itu saya untuk sekarang saya sudah bikin ya, yang saya bikin ininya saya pakai tanah, tapi tanah yang bekas blokong udah dibikin media, kemudian yang kayak tadi saya cerita itu loh di tanah kosong itu loh, tapi itu kasih blotong, itu nanti kan udah ada hasilnya, udah dipanen, terus saya minta tanahnya situ, itu untuk media gimana? Bagus apa? Bisa nggak? Kalau blotong sih memang bagus untuk media maupun pakan, Iya. apa-apa. Cuma nanti ke depan harus juga ada tambahan makanan supaya lebih cepat pertumbuhannya. Kalau untuk tambahan makanan yang selain dari media atau kita ada tambahan makanan lain selain yang seperti blotong atau apa, itu makanan yang bagus untuk perkembangan cacing sendiri apa itu? Ya tadi Pak, ada limbah-limbah catering itu banyak. Limbah-limbah. Iya. Jadi makan limbah makanannya rumah tangga ya. Iya. Manusia aja bisa tumbuh segini Pak. Lagi cacing berarti bisa lebih tumbuh lagi harga Ya, makanya kan misalnya itu kan bisa kita mungkin di rumah itu untuk yang limbah-limbah sayur-sayuran seberikan, jadi kita tinggal bawa gitu kan. Terus untuk kebutuhan makannya itu loh Pak, untuk kebutuhan makannya misalnya 1 kilo itu pakannya berapa untuk satu hari? Tergantung tempat karena dipengaruhi kondisi Pak dan juga umur juga. Karena rata-rata ternak 100 kilo itu 10 kilo aja cukup Pak untuk 10 kilo cukup untuk makannya per hari gitu. per hari. Nah, jadi manusia juga kebutuhan pakan itu juga ada kurvanya, ada posisi naik gini sudah turun lagi. Jadi ada kalanya pada usia tertentu mereka butuh makan yang banyak. Seperti manusia usia remaja kan semego Pak. Ngasih sampah pun kalau sudah seginian satu piece kecil aja nggak cukup ya. Terlihat Jowo. Ini tak stop dulu Pak ya, nanti kita masuk ke materi Pak.